Jemaat sekalian, kita bersyukur ya, ini adalah satu kesempatan paduan suara Sion, paduan suara Youth yang boleh kembali tampil di kebaktian umum. Ya, sudah sekian lama kita masa-masa pandemi tidak ada paduan suara yang menyanyi onsite. Kita bersyukur di hari Pentakosta kita boleh mendengarkan satu pujian yang sangat memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebagaimana pujian ini Tuhan. Ini juga doa kami. Kami mohon Roh Kudus penuhi hati kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus boleh membangkitkan gereja Tuhan kembali di zaman ini. Di hari Pentakosta ini kami rindu Tuhan firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Dan kami sadar Tuhan kami tidak sanggup untuk memahami, mengerti dan menghidupinya. Bahkan hamba-Mu juga Tuhan begitu terbatas dan tidak pandai untuk menjelaskan dengan kekuatannya sendiri. Kami sungguh Tuhan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang boleh menerjemahkan firman Tuhan ke dalam pengertian kami, ke dalam hati kami. Bapa, jamalah setiap kami. Dan Tuhan, tundukkan hati kami di bawah pencerahan dan pertolongan Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Kami serahkan Tuhan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah dan ini adalah hari Pentakosta. Saya mengajak kita akan membaca satu ayat dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. So sekalian, hari Pentakosta adalah satu hari yang jatuh persis 50 hari sesudah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau hari Paskah yang kita rayakan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat sekali. Kita rasanya baru kemarin merayakan Prapaskah, kita masuk di Jumat Agung, Paskah, dan ini sudah 50 hari kita sudah merayakan Pentakosta. Menurut para teolog dan ahli eklesiologi, hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Walaupun ada ahli PL, Perjanjian Lama, yang mengatakan sebenarnya gereja itu sudah ada sejak di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa itu adalah gereja pertama, di mana ketika manusia hadir dan Tuhan hadir di tengah-tengah sebuah komunitas kecil, itu sudah gereja. Itu juga masuk akal ya dan tidak salah. Ya, tetapi kalau kita konsisten mengatakan lahirnya gereja yang rasuli ya di zaman Perjanjian Baru, yaitu adalah hari Pentakosta. Beberapa hari ini kita banyak merayakan HUT gereja. Ya, tanggal 5 Juni hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari lahirnya gereja secara universal. Gereja tubuh Kristus yang invisible, yang tidak kelihatan di seluruh dunia. Yang sudah berusia hampir 2000 tahun kita rayakan pada hari ini. Dan 2 hari yang lalu kita juga merayakan HUT, hari lahirnya GKY, yang dulu namanya GKJMB, yang ke-77. Ya, dan sekalian kita bersyukur di HUT ke-77 kemarin ada perlombaan bulu tangkis, tenis meja dan catur, dan BST mengirim kontingen bulu tangkis dan memenangkan ya ganda putra dapat juara 1. Puji Tuhan. Ya. Apakah pemain ganda putra salah satu ada hadir di KU2 ini? Ada nggak? Boleh lambaikan tangan. Pak Yahya dan Pak Stephen Leong ya. Dan ganda putri ya itu juga ada saudara sekalian, Bu Eliani dan satu timnya, dan kemudian tim cowok juga ada satu pasang lagi yang memenangkan ya juara 3 ya, ganda putra dan ganda putri. Ya, puji Tuhan juga. Saudara sekalian, dan kita bersuka cita untuk hal itu. Tapi yang paling penting adalah kita merayakan ya, dan kita ingat bahwa gereja bisa hadir, gereja bisa ada di dunia, gereja bisa bertumbuh dan melayani Tuhan, itu sepenuhnya adalah karena kuasa Roh Kudus yang menolong kita dan memampukan kita. Dan Alkitab mengingatkan kepada kita, bahkan para rasul-rasul pun diingatkan oleh Tuhan Yesus.
Sebelum mereka pergi untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 mengatakan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jemaat sekalian yang terkasih, pada hari ini saya akan mengajak kita melihat, menggali lebih dalam satu ayat dari Yohanes 16 ayat 13 tadi. Ya, bagaimana Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. So sekalian, cara Roh Kudus memimpin kita adalah yang pertama, Roh Kudus membawa kita untuk mengerti kebenaran Allah. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. So sekalian, hari ini ada banyak orang yang membaca teks Alkitab ini. Kitab yang sama, tulisan yang sama, dibaca oleh orang yang berbeda. Ada yang begitu membaca, dia percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan ini adalah kebenaran Tuhan. Aku melihat kasih Tuhan, aku melihat anugerah Tuhan. Aku mengerti aku adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengerjakan karya keselamatan itu. Dan dia percaya kepada Tuhan. Tapi ada orang yang membaca Alkitab, dia ketawain. Dia mengatakan apa ini dongeng. Dia mencari-cari kesalahan dan berusaha untuk membuktikan bahwa pendapatnya bahwa Alkitab itu salah adalah sesuatu yang absah. Dan dia gak mau percaya kepada Tuhan. So sekalian, mengapa bisa seperti itu? Saya ingin memberikan sedikit analogi. Teman-teman yang mungkin kalau ganti laptop yang baru atau ganti gadget yang baru, HP baru atau ganti komputer yang baru. Kadang-kadang belum semua aplikasi atau program itu terinstall. Ketika saya ganti laptop dan saya dikirimin satu file, katakanlah itu file PDF. Dan saya belum menginstal file yang bisa membaca PDF. Begitu saya klik, gak bisa baca saudara sekalian. Atau mungkin saya mendapat file yang lain, yang begitu saya klik file itu, keluarnya huruf-huruf yang acak-adut ya, kode-kode yang kita tidak mengerti. Dan saya tahu bahwa saya belum punya aplikasi tersebut. Ketika saya download, ya apakah itu dibeli, yang harus dibeli, atau mungkin yang free bisa diambil. Dan saya pasangkan, instalkan itu di komputer saya. Saya klik file itu kembali, baru bisa mengerti. Oh, ternyata itu adalah sebuah surat, ya sebuah notulen rapat, atau sebuah naskah, tulisan, artikel yang saya baca dan saya bisa mengerti. So, sekarang begitu juga ketika Tuhan memberikan firman-Nya di dalam Alkitab ini. Tulisan yang sama, kata-kata yang sama di dalam bahasa yang sudah diterjemahkan, kita mengerti. Walaupun kita membaca Alkitab kita di dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kita tahu dan kita paham, tetapi saudara sekalian, kalau Roh Kudus tidak menerjemahkan itu ke dalam hati kita, ke dalam roh kita, maka tulisan di dalam Alkitab ini hanya sebuah tulisan yang kita pahami secara tata bahasa, tetapi dia tidak berbicara di dalam hati kita. Satu kali ada seorang pendeta namanya pendeta John Carson. Dia adalah seorang pengkhotbah ekspositor Alkitab yang sangat dipakai oleh Tuhan. Tapi dia pernah satu kali mengatakan, menyaksikan ketika dia satu kali diundang berkhotbah di tempat lain, di sebuah retreat. Hari pertama dia berkhotbah. Dia begitu susah connected dengan orang-orang yang mendengarkan dia. Dan dia ngomong terus, tapi dia tahu orang itu hanya ngelongo gitu ya. Ini pendeta ngomong apa begitu. Seorang pengkhotbah bisa tahu kira-kira jemaatnya itu connected atau tidak. Saudara sekalian, hari ini sedang dengar saya lagi connected nggak? Ngerti nggak Musa Gabriel ngomong apa? So sekalian, dan John Carson mengatakan sampai akhir sesi itu, dia begitu desperate. Dia pulang ke kamar istirahat. Dia sedih sekali, hatinya hancur. Dan dia berdoa, Tuhan ampuni aku hari ini, aku begitu parah. Ya, khotbahku tidak jadi berkat. Dan dia tertunduk dan dia berdoa. Tapi di dalam doanya, Tuhan seolah-olah ngomong sama dia dan memberi sebuah pencerahan kepada dia.
Dan kemudian dia menulis sebuah kesimpulan. Dia mengatakan kuncinya bukanlah sekedar persiapanku, tetapi pencerahan dari Tuhan. Bukan ajaranku, tetapi jamahan Tuhan. Mereka tidak membutuhkan lebih banyak dari aku, tetapi lebih banyak dari Dia, yaitu Tuhan. Kuncinya bukan pada skill komunikasiku, tetapi perjumpaan, communion, persatuan dengan Allah. Dan keesokan harinya ketika dia tugas kembali untuk berkhotbah, dia berdoa mengawali, dia mengatakan, Tuhan berbicaralah kepada kami, dan semoga Roh Kudus Tuhan turun atas kami. Dan dia mengatakan sesi di hari berikutnya Tuhan bekerja dengan luar biasa. So sekarang kalau yang ngomong ini adalah pendeta yang asal-asalan, mungkin saya dengar, saya ketawa, saya akan mengatakan, waduh, ini nggak persiapan, pakai doa dan berharap Tuhan yang bekerja. Enggak, saudara sekalian, yang ngomong adalah seorang yang ekspositor Alkitab, yang telah mengkhotbahkan hampir semua kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan dia menulis tafsiran Alkitab yang lengkap. Seorang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan invest waktunya, tenaganya, perhatiannya seumur hidup untuk mempelajari firman Tuhan. Tapi dia juga sampai kepada kesimpulan ini. Kuncinya bukan pada persiapanku, padahal persiapannya nggak sedikit. Tetapi pada pencerahan yang Tuhan berikan. Kuncinya bukan apa yang aku bisa ajarkan, pengetahuan yang makin banyak, makin hebat pada orang lain, tetapi jamahan Tuhan di dalam hidup setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. So saya sendiri juga pernah mengalami pengalaman ini. Di masa-masa ketika begitu sibuk, saya bukan tidak mempersiapkan khotbah, saya membaca tafsiran, saya menggali, saya menyiapkan semua teks yang ada, tapi saya tidak tahu bagaimana cara memulainya dan cara menjelaskannya dengan mudah dimengerti oleh jemaat. Dan di akhir minggu itu saya sudah begitu lelah, banyak jadwal yang ada, saya desperate. Di dalam kelelahan saya memaksa kalau bisa mau lembur, mempersiapkan naskah khotbah yang dipahami oleh jemaat. Tapi udah gak kuat. Akhirnya saya tidur, saudara sekalian. Tetapi di dalam tidur saya, otak bawah sadar itu bekerja. Tuhan memberikan anugerahnya. Apa yang setelah saya baca, saya kumpulkan, saya renungkan. Ketika saya bangun, tiba-tiba muncul sebuah ide. Seluruh persiapan itu seolah-olah sudah terstruktur menjadi poin-poin yang rapi. Dan saya tinggal tuliskan, keluarkan menjadi sebuah PowerPoint. Dan itu bisa dikhotbahkan. Ketika habis khotbah ada jemaat mengatakan, thank you Musa, saya dikuatkan. Saya dalam hati bilang, aduh, gue gak berani terima segala komplimen dan pujian yang ada. Enggak, itu semua adalah Tuhan. Gue siapinnya lagi tidur. Ya, Tuhan memakai mekanisme otak bawah sadar, memakai hati kita, roh kita, dan di situ Roh Kudus bekerja. Saya mengerti pergumulan John Carson. Dan itulah, saudara sekalian, dinamika kehidupan iman yang sejati. Di dalam kita berjumpa dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja dan Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Coba sekalian saya minta ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita bersah teduh, saudara sekalian mari kita tidak pikirkan, aku mau tahu lebih banyak tentang Tuhan. Bukan, saudara sekalian. Aku mau lebih pintar, aku mau lebih tahu banyak tentang teologi. Bukan cuma itu. Saudara sekalian, tapi mari kita buka hati kita. Dan kita haus akan hadirat Tuhan, akan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita membaca firman Tuhan dengan sebuah kerinduan. Aku ingin mengenal lebih banyak akan Tuhan yang aku kasihi. Aku rindu mengerti lebih banyak tentang isi hati Tuhan. Dan ketika saudara mendapatkan hal itu, saya percaya teologi saudara tidak akan salah. So sekalian sebuah teologi yang baik. Let's say teologi reform yang kita anggap paling sehat dan paling terstruktur dengan rapi. Itu dibangun di atas firman Tuhan. Dan kita jangan pernah membalik firman Tuhan dengan teologi. So sekalian sebuah teologi yang baik harus based on firman Tuhan. Harus based on pencerahan dari Roh Kudus yang menolong kita bisa mengerti dan mengenal Tuhan dengan baik. Kalau tidak, saudara sekalian, maka teologi kita
akan menjadi sesuatu yang seperti sampah di mata Tuhan. Kita hanya berteori tentang Dia, tapi hati kita jauh dari Dia. Saya rindu di hari Pentakosta, gereja Tuhan boleh kembali tundukkan hati kita dan hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita menjelaskan segala sesuatu tentang siapa Tuhan kita. Itu didasarkan kepada sebuah relasi yang sejati. Engkau mengenal Tuhanmu. So sekalian ketika Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran Tuhan, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Cara Tuhan yang pertama adalah Dia akan bekerja dengan hikmat yang luar biasa. Hikmat yang melampaui pikiran kita. Saya belajar beberapa waktu ini tentang perjumpaan Elia dengan Tuhan. Dan Elia berpikir dia sudah begitu hebat, begitu berhikmat. Dia bisa kalahkan 400 nabi Baal. Dan lebih nabi-nabi Asyera yang lain. Yang tidak bisa melakukan mujizat. Dan hari itu di atas gunung Elia menyaksikan mujizat Tuhan dinyatakan. Dan nabi-nabi Baal dikalahkan. Tapi Tuhan memberikan sebuah pengalaman kepada Elia. Bahwa apa yang Elia lakukan yang begitu hebat itu tidak melampaui hikmat Tuhan. Dan Elia berjumpa bahwa ternyata apa yang dia lakukan tidak mengubah Raja Ahab dan Isabel untuk bertobat. Bahkan jadi lebih jahat mengancam Elia. Sekalian Tuhan bekerja dengan hikmat yang luar biasa yang jauh melampaui hikmat kita. Dan kita mesti sadari hal itu. Yang kedua sekalian ketika Roh Kudus bekerja memimpin engkau kepada kebenarannya. Tuhan akan memberikan kita humbling experience. Pengalaman yang merendahkan. Ketika Elia sudah memenangkan peperangan dengan Nabi Baal. Tuhan merendahkan dia kembali. Begitu diancam sama Isabel, lihat besok kalau engkau gak jadi satu seperti nasibmu seperti Nabi Baal yang kamu bunuh. Lihat aja nanti. Wah, Elia ketakutan, dia lari. Dia direndahkan kembali oleh Tuhan. So sekalian, dan itu adalah sebuah kalimat favorit yang saya suka sharing dengan sahabat accountable saya yang hari ini juga hadir. Pendeta Brandon yang ada di balkon. Hello Brandon, nice to see you. Ya, dan kita suka mengatakan, ya kita ini bukan manusia yang humble. Karena gak ada manusia yang humble. Tapi humbled by God. Direndahkan sama Tuhan. Mau nyombong-nyombong sedikit, Tuhan tekan lagi. Tuhan rendahkan lagi. So sekalian humbling experience adalah sebuah pengalaman yang indah. Pada akhir perjalanan, kita akan berjumpa dengan Tuhan yang mulia. Tapi jujur bilang so sekalian, humbling experience itu gak enak. Gak ada orang yang mau. Apakah ada saudara di antara saudara yang senang kalau direndahkan sama orang lain? Saya percaya saudara tidak suka. Direndahkan sama Tuhan juga tidak enak sekalian. Ketika kita mengalami rasanya sakit, rasanya malu, rasanya gak nyaman, rasanya pengen memberontak. Waduh Tuhan, gue gak pengen. Ini bukan salah saya. Ini salah paham, kenapa saya mengalami. Tapi itulah yang Tuhan izinkan. Tetapi humbling experience akan menolong kita sampai kepada sebuah kebenaran yang lebih dalam. Dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga adalah word of grace. Tuhan memberikan anugerah kata-kata yang menghiburkan. Ketika Elia di dalam humbling experience-nya. Dan dia berjumpa Tuhan. Bukan dia di dalam angin badai. Di dalam gempa bumi yang dahsyat. Di dalam api yang menyala-nyala, tetapi di dalam sebuah still small voice. Terjemahan Indonesia angin sepoi-sepoi basah, tapi yang tepat adalah sebuah suara kecil yang halus, yang lembut. Dan di situ Tuhan berjumpa dengan Elia. Word of grace adalah anugerah yang menghibur, menguatkan. Ketika Elia di dalam kondisi yang tertekan, apa yang Tuhan kerjakan buat dia? Lewat malaikatnya Tuhan tanya, Elia, apa yang sedang kamu kerjakan di sini? Dan apa yang malaikat itu berikan kepada Elia? Saudara sekalian, kalau di dalam kisah Daniel, malaikatnya hebat, bisa memberangus mulut singa. Di dalam peristiwa malam kelahiran Tuhan Yesus, kepada gembala, malaikat bikin konser yang hebat, bernyanyi dengan megah dan mulia. Saudara sekalian, di dalam perjumpaan dengan
Yosua melihat bala tentara Allah yang gagah perkasa. Waduh, luar biasa sekali saudara sekalian. Ketika Musa menyeberang Laut Merah, ya laut terbelah dan mujizat terjadi. Tapi malaikat yang disuruh berjumpa dengan Elia, kerjaannya adalah jadi tukang masak. Saya kalau jadi malaikat disuruh ditugaskan ngurus Elia pada hari itu, saya berkata, Tuhan, saya jadi tukang masak, ngapain? Ya, malaikat itu jadi tukang bakar roti. Ketika malaikat Tuhan datang melihat Elia, malaikat itu mengatakan, makanlah roti dan ada roti bakar yang sudah disiapkan. Toast yang dibikin sama malaikat surga. Itu saya yakin enaknya luar biasa itu. Ya. Dan sesudah makan disuruh tidurlah. Bangun disuruh makan lagi, tidur lagi. So sekalian sebuah anugerah yang begitu luar biasa. Yang mungkin kita menganggap itu kedagingan. Ya. Masa Nabi Tuhan gak disuruh berdoa puasa, disuruh bertobat, disuruh ikut seminar, ya disuruh baca Alkitab lebih banyak, ya suruhnya makan tidur. Ini nggak rohani ini. Tapi sosial di dalam kondisi desperate itu yang Elia butuhkan dan Tuhan tahu kebutuhan Elia. Word of grace yang begitu luar biasa, yang kemudian menguatkan Elia untuk boleh terus berjalan dan berjumpa Tuhan kembali. Yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Dialah yang membawa setiap kita sampai pada anugerah keselamatan. Saya percaya saudara sekalian, setiap saudara yang mengenal anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pendeta Tim Keller pernah menyaksikan seorang temannya yang adalah chaplain rumah sakit. Hamba Tuhan yang bekerja di rumah sakit. Satu malam dia mendapatkan sebuah telepon yang emergency. Ya jadi chaplain rumah sakit itu gak mudah. Tengah malam bisa dipanggil untuk datang mendoakan orang. Karena mungkin orang yang didoakan itu sudah diambang ajal. Nah malam itu kira-kira jam 10 malam. Ada telepon masuk dari staf rumah sakit. Kamu diminta cepat datang, ada pasien yang minta konsul dan didoakan oleh chaplain. Waduh, dia mengatakan, apakah pasien ini kondisinya sangat kritis dan hampir menemui ajalnya? Si penelpon mengatakan, enggak juga, dari data sih dia baik-baik aja. Oh kalau gitu boleh nggak kalau besok pagi saya begitu datang saya langsung jumpai. Nggak bisa, dia mintanya mesti malam ini datang dan didoakan. Oke, saya akan pergi. Dia langsung ganti baju, dia bawa mobil, dia pergi ke rumah sakit. Sampai di depan kamar dia ketok, nggak ada jawaban. Ketok lagi, ya masuk. Begitu dia masuk dia lihat, dia heran. Orang ini nggak tidur tapi kok dingin sama dia. Ya cuek-cuek begitu, katanya mau didoakan malam ini tapi kok sambutannya seperti itu. Jadi dia mengatakan, apakah kamu yang tadi meminta saya datang untuk berbicara dengan engkau dan mendoakan kamu? Orang itu bilang, iya sih, tadi saya memang minta Bapak untuk datang dan doakan. Tapi tadi karena Bapak sudah di jalan, saya minta cancel, gak bisa. Jadi maaf kalau Bapak sampai datang pada malam ini. Dan minta maaf saya sudah merepotkan Anda, tapi saya gak jadi didoakan. Wah, chaplain ini kaget. Ya tadinya minta-minta malam ini mesti datang doakan. Kenapa gak jadi, bahkan disuruh pulang gitu. Dia bilang, boleh tahu gak apa yang terjadi? Terus orang itu bilang begini, dia bilang, saya ini tadi kaget karena saya menerima hasil MRI dan sebuah diagnosa mengatakan bahwa ada kanker yang sudah menyebar di seluruh tubuh saya dan itu adalah stadium 4 yang sangat kronis. Dan orang itu mengatakan, tapi ternyata itu punya pasien kamar sebelah. Ya begitu yang punya saya keluar, saya baik-baik aja. Tadinya saya begitu kaget dan saya berpikir inilah akhir hidup saya membutuhkan dukungan doa Bapak. Tapi sesudah saya melihat kondisi hasil diagnosa saya itu gak apa-apa Pak, dia bilang. Jadi Bapak pulang aja ya, nanti kapan-kapan kalau saya butuh Bapak, saya baru telepon Bapak. So sekalian saya percaya orang ini
membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk mendoakan dia bukan karena gerakan Roh Kudus. Tetapi karena dia merasa takut. Sesekali kalau orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, walaupun dia dapat kabar baik, dia akan mengatakan, thanks God. Ya, kalau ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan saya hidup, saya mau. Ya, bersyukur pada Tuhan dan saya mau didoakan, saya mau kenal Tuhan. So sekalian orang seperti ini, tipe begini, begitu banyak di dunia hari ini. Jangan-jangan mungkin di bawah sadar dalam hati kita juga tipe begini. Kalau lagi butuh baru cari pendeta, kalau lagi nggak butuh enggak. So sekalian, dan saya percaya ketika engkau bisa datang kepada Tuhan, engkau bisa mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa, engkau bisa mengerti berita Injil, itu adalah karya Roh Kudus. Berita Injil itu apa? Saya suka sebuah definisi yang Tim Keller mengatakan, Injil itu adalah sebuah berita bahwa engkau sangat parah dan jauh lebih berdosa, jauh lebih jelek daripada apa yang engkau tahu tentang dirimu. Dan sisi lainnya adalah engkau mendapatkan anugerah, engkau dicintai, engkau dikasihi, engkau diterima jauh melampaui apa yang kamu berani harapkan dan kamu bisa bayangkan. Itu anugerah Tuhan yang tidak terbayang, yang dikasih oleh Tuhan sama kamu. So sekalian, anugerah itu bukan orang yang nol, yang gak ada apa-apa kemudian dapat hadiah. Kita biasa mengerti anugerah itu hadiah cuma-cuma. Hadiah cuma-cuma itu begini, misalnya saudara lagi jalan-jalan di mall. Tiba-tiba ada sales menawarkan, Pak ini ada tas gratis, ada kaos gratis, ada sampo gratis untuk Bapak, sampel untuk coba. Silakan, bayar berapa? Nggak usah bayar, ini free. Saudara terima, thank you. Itu adalah hadiah cuma-cuma. Tapi saudara sekalian, anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang diberikan pada orang yang minus. Orang yang sangat tidak layak, yang kurang ajar sama dia, yang pantasnya mendapat hukuman dan murka Allah. Tapi Tuhan gantikan itu dengan sebuah kehormatan, kemuliaan, kasih, dan kebaikan yang dia berikan. Itu anugerah. So sekalian, dan cara Roh Kudus yang ketiga, memimpin kita kepada kebenaran adalah bahwa Ia akan selalu membawa kita untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Tolong bisa slide berikutnya. Ya, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Satu teladan yang luar biasa adalah bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam pelayanannya tetap connected dan komitmen kepada kesatuan dari Allah Tritunggal. Yesus mengatakan, ketika aku datang, aku tidak menyampaikan apa yang datang dari diriku sendiri, tapi apa yang Bapa berikan kepadaku. Aku datang untuk membawa engkau mengenal Bapa yang ada di surga. Itu yang Yesus lakukan. Yang Roh Kudus lakukan, Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Karya Roh Kudus selalu meninggikan Tuhan Yesus dan membawa orang kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus berkata dari dirinya sendiri dan Roh Kudus berkata dari dirinya sendiri, salah nggak? Enggak. Karena mereka adalah pribadi Allah yang berkuasa, yang berhak juga untuk melakukan itu. Tetapi Allah Tritunggal memberikan kita sebuah teladan yang luar biasa. Bahwa mereka tidak pernah terpecah. Mereka selalu bersama-sama. Dan Yesus menyaksikan Bapa di surga. Roh Kudus menyaksikan Yesus dan menyaksikan Bapa. So sekalian, cara untuk kita mengetahui seseorang menyaksikan Tuhan atau dia adalah seorang pemberita firman Tuhan yang sejati adalah ini. Ya. Bisa ditolong? Ya. So sekalian, beberapa waktu yang lalu saya begitu kagum dengan seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Tapi kemudian terjadi sebuah konflik antara dia dengan seorang sahabatnya yang sudah sangat lama, ya, dan itu menyebar di media sosial. Dan beberapa hari yang lalu saya melihat khotbahnya yang terakhir, saya kaget sekali. Dari awal khotbah sampai akhir khotbah dia nggak baca Alkitab. Dia cuma kesaksian. Dulu saya bukan percaya Tuhan dan hari ini kemudian saya dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Sesudah itu saya membaca Alkitab, saya memberitakan Injil, banyak orang dimenangkan.
Kemudian saya ditangkap, saya masuk penjara. Di penjara saya beritakan Injil lagi, banyak orang percaya. Saya baca Alkitab, saya tulis banyak buku. Saya bikin banyak khotbah, masuk di YouTube. Saudara bisa lihat channel YouTube saya, khotbah saya yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Ya, hari ini saya juga terus mengajar, saya terus berkhotbah. Saya bingung, ini kok saya melulu begitu ya. Di mana Tuhannya begitu? Tuhannya ada tapi dikit begitu. Ya, firman Tuhan mana? Nggak ada, nggak dibaca, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita belajar satu tips yang sangat penting. Ketika kita mendengarkan sebuah khotbah, ketika kita bicara sama seseorang, kalau 50% dari isi pembicaraan itu atau khotbah itu adalah saya, dan saya. Saudara sekalian, saudara boleh nyalakan sebuah alarm, tetet gitu ya. Ya, lampu kuning atau lampu merah. Ada orang narsis yang terdeteksi. Saudara sekalian, dan ini satu tips yang sangat penting. Roh Kudus mengatakan, firman Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus tidak berkata dari dirinya sendiri, tapi segala yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Saudara, kalau pribadi Allah yang begitu mulia, ya, komitmen di dalam kesatuan Allah Tritunggal. Siapa kita manusia, saudara sekalian? Mari kita juga di dalam apa yang kita saksikan, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Ya, teman-teman yang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah tentang Kristus dan tinggikan salib Kristus. Seperti yang Paulus juga lakukan di dalam kehidupannya. Terakhir sebagai penutup khotbah, saya akan men-sharekan sebuah kutipan dari A.W. Tozer. Seorang hamba Tuhan yang sangat inspiring dan menjadi berkat di dalam tulisannya. Dia mengatakan begini, kalau Roh Kudus undur dari gereja mula-mula zaman dulu, 90% apa yang mereka lakukan akan berhenti. Dan semua orang akan sadar ada sesuatu yang sangat berbeda sudah terjadi. Tetapi kalau Roh Kudus undur dari gereja hari ini, 90% dari apa yang kita lakukan akan berjalan seperti biasa. Dan tidak ada yang menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ketika seorang sahabat membagikan tulisan ini pada saya kaget banget. Masa sih 95% zaman ini? Parah banget, bejat banget gereja Tuhan di abad modern. Tapi kemudian ketika saya mendoakan dan saya merenungkan kembali, ya saya sampai pada sebuah kesimpulan. Ya, A.W. Tozer menulis ini dari sebuah intuisi, bukan dari sebuah survei yang real atau konkret. Dan mungkin persentase ini bisa beda-beda di masing-masing gereja, di masing-masing tempat. Ya, kalau di negara yang liberal yang sudah nggak percaya pada Alkitab adalah firman Tuhan, mungkin 95%. Tapi kalau di negara-negara seperti di Iran, di Korea, gereja di Korea Utara, ya yang di bawah penganiayaan, gereja di Tiongkok yang ditindas, ya mungkin nggak 95%, ya mungkin masih mirip seperti gereja mula-mula. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pesan kepada saya di hati saya. Ya, kalau kamu khawatir, mestinya kamu doanya gini. Tuhan, biarlah oleh belas kasihan-Mu, aku boleh masih dimasukkan di golongan yang 5% itu. So sekalian, ketika saya membayangkan ini, saya teringat saudara jemaat GKI BSD. Seandainya ketika kita menemukan sebuah pelayanan yang tidak ada Roh Kudus, berapa persen dari kita yang sadar? Seandainya kalau Roh Kudus tidak bekerja dengan aktif di dalam semua pelayanan gereja kita, kira-kira pekerjaan gereja berhenti nggak? Saya bayangkan mungkin enggak, saudara sekalian. Karena kita punya semua jadwal yang sudah terstruktur rapi. Kita punya program yang sudah terprogram dengan rapi dari awal tahun. Kita sudah bikin raker yang sangat rapi yang kita sudah programkan untuk berjalan dengan baik. Mungkin kegiatan gereja dan program-program tidak akan terganggu dan tetap berjalan seperti biasa. Mungkin budget gereja yang sudah tersedia, persembahan jemaat yang sudah masuk, cukup kok
Mungkin ada orang mengatakan gue lebih takut gak ada uang daripada gak ada Roh Kudus. Kalau gak ada uang kegiatan berhenti semua. Bahaya itu saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, saya ingin berdoa dan saya memohon kepada Tuhan. Saudara sekalian, berapa persen pun ya dari sisa. Saya tidak tahu apakah hari ini kondisi gereja di Indonesia adalah 50-50 mungkin. Kalau angka Awetoser terlalu ekstrim. Tapi saudara ada di bagian yang peka kepada Tuhan. Ketika engkau menemukan sebuah pelayanan, ketika kau menemukan sebuah keputusan yang tidak based on Roh Kudus yang memimpin kita. Saya memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita hati yang tetap peka, mengerti, dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita boleh Tuhan pakai untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang lain. Dimanapun kita ditempatkan, baik di gereja maupun di dalam organisasi pelayanan yang lain. Untuk mengajak saudara-saudara kita kembali tundukkan hati, memohon pertolongan Tuhan, dan memohon belas kasihan Roh Kudus memimpin kita. Kita membutuhkan discernment, kepekaan rohani. Di dalam setiap keputusan, di dalam setiap langkah yang kita lakukan. Sehingga kita boleh menjadi umat yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang nyata. Saya rindu saudara sekalian hari Pentakosta ya menjadi sebuah momen kita diingatkan kembali bahwa pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang perlu kita kasihi, yang kita hormati, dan kita mohon kepada Dia untuk memimpin kita di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami. Kami diingatkan untuk berjalan bersama Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Berikan kepada kami hati yang peka akan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh dipimpin terus kepada segala kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus Tuhan. Berkati Tuhan perjamuan kudus yang akan kami terima sebentar, menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.